Nah kan pasti ada momen-momen di mana kamu down, sedih itu. Nah itu yang kadang-kadang orang akhirnya nyerah. Nah kamu tuh mengatasi pada saat down dan nggak menyerah tuh gimana? Jangan pernah ngerasa insecure. Iya, kita semua sama-sama tahu. Lahir di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa memilih ingin terlahir di keluarga seperti apa. Komunikasikan secara baik dengan kedua orang tua, komunikasi juga dengan diri sendiri, berdoa, berpasrah, udah. Meyakinkan diri kamu sendiri. Ragu-ragu munculnya dari diri sendiri, ya kan? Jadi keyakinan harus tetap pada diri sendiri, gitu. Tujuannya adalah kita fokus menggapai apa yang kita tuju. Ketika mikir kita pasti bisa nih gapai tujuan, walaupun memang kadang tujuan yang dicapai tidak sesuai ekspektasi, tapi kan tetap harus disyukuri. Itu aja. Kuncinya tuh cuman yakin. Dian Nursiati ini how ma? Wohong hao Adina. Jago Mandarin ya, nggak kayak aku. Nggak ya. Nggak terlalu lah, biasa aja. Oh, tapi itian-tian kei lah. Kei. Oke, kamu luar biasa. Lulusan sarjana manajemen informasi di University Taiwan, namanya Meiho University. Itu termasuk universitas bagus ya sih kalau di Taiwan tuh? Sebenarnya swasta sih ya. Cuman dia nggak melihat ke akreditasi sekolah tersebut sih kok. Iya, yang penting kan bagaimana usaha kita dalam belajar dan juga doa kita, ya sebenarnya sama aja gitu. Gimana cara kita manfaatin fasilitas yang ada. Percuma dong kalau misalkan akreditasinya bagus tapi kemauannya juga kurang, rasanya nggak maksimal aja. Sama aja. Yang penting juga merasakan dunia baru, budaya baru. Etos kerjanya orang-orang Taiwan juga bisa dilihat gitu ya. Luar biasa memang. Dian ini anak dari keluarga yang boleh dibilang bukan yang mapan ya. Kamu waktu itu ngambil program beasiswa berarti ya, walaupun parsial ke Taiwan yang diajukan dari guru kamu yang SMK. ngajarin ya, dari sekolah kamu. Dari SMK. Oke, luar biasa banget. Aku seneng banget ketemu kamu. Kemarin waktu pertama kali aku ngeliat kamu di Kopi Viral, aku langsung telepon. Itu orang harus kita ngobrol. Kenapa? Di Indonesia ini lucu ya, tapi kamu aku yakin juga nanti kisah kamu juga bakalan lucu. Di sini tuh kalau orang punya mimpi suka diketawain. Bener begitu. Iya. Aku suka berkali-kali ngomong ke teman-teman, ke karyawan juga gitu ya. Kalau di Amerika tuh ada American Dream. Semua orang bebas bermimpi dan semua saling mendukung. Nah, di Indonesia ini kita kurang. Kalau orang bermimpi, gua kate juga apa lo, nah lo bisa kagak tuh, itu jangan-jangan babi ngepet loh, gitu lagi, waduh, ada aja gini. Ada karang nih. Nah, terus akhirnya jadi viral kan? Jadi viral. Mungkin itu luapan emosi kamu selama 4 tahun bersabar mungkin gitu ya, dan bekerja keras. Reaksi spontan sih sebenarnya kok. Spontan. Iya, reaksi spontan pada saat itu ya campur aduk dong. Ketika graduation gitu kan, seneng, bahagia, terbayang gimana 4 tahun berjuang gitu kan. Bahkan sebelum pergi ke Taiwan kan banyak perdebatan kayak bayaran dan lain sebagainya, ekonomi yang ya udah terluapkan aja secara ya mengalir begitu di video, di teks itu kurang lebih 1 menit ya. Enggak deh, 30 detikan. Di situ di post 1 Juli. Iya. Terus aku pulang tanggal 10 Juli, tiba-tiba pas di Wisma Atlet ngedenger bahwasanya itu viral. Wah, nggak tahu, kayak biasa aja sih sebenarnya awalnya, paling kayak 1 juta udah gitu kan. Biasanya juga gitu. Ternyata tembus di luar itu. Like-nya juga luar biasa gila itu. Tapi aku kebayang sih, waktu aku pertama kali ngelihat klip itu juga di TikTok tuh bangga aku. Bahwa orang-orang kayak gini nih, kerasa gak sih? Berasa banget, emosinya kebawa, terus terang. Dan itu menurut aku video kayak gini nih yang perlu diviralin. Kita udah cukup banyak deh ngeliat artis-artis seksi apa segala macam gitu ya. Atau gimana, nah ini ya memang sih lucu, ada luapan mungkin ya kekesalan sedikit, bukan kekesalan ya, mungkin perasaan yang terpendam lah dikit. Komedi sih anaknya. Emang komedi, banyak kok konten. Kalau yang udah tahu Dian di TikTok ya, banyak sebenarnya konten-konten yang emang Dian udah pakai bahasa Betawi yang lebih ke komedi gitu. Cuman nggak tahu kenapa pas viral kan banyak orang yang nggak tahu juga. Akhirnya punya pikiran lain dan lain-lain lah gitu. Mungkin kalau aku lihat karena orang dapat emosinya ya. Dapat feel-nya, dia dapat luapan perasaan kamu tuh kelihatan tulus juga gitu. Bukan bermaksud menghina atau apa, tapi memang ungkapan seseorang yang
istilahnya dianggap rendah, dianggap nggak mampu, sampai akhirnya dia mampu. Tapi puas banget dong kayak gitu? Puas Alhamdulillah. Ya. Tapi beban jadi dong kok. Lebih sekarang malah. Ya, tapi kan lebih baik kita bermimpi menggapai bintang, kalaupun nggak dapet pun kita dapat bulan gitu. Bener. Dibanding sama orang yang nggak berani bermimpi sama sekali, yang nggak berani ngomong sama sekali. Bener. Sekarang kan banyak orang tuh punya keinginan, punya cita-cita, tapi dia diem. Iya, itu tuh salah. Terus akhirnya disimpan, dipendem, sendiri. Terus akhirnya dilupain. Tidak tercapai. Nah, ada orang-orang yang cukup berani kayak kamu, yang berani ngomongin apa yang kamu mau. Dan waktu itu, dan alam semesta mungkin mendengar ya, Allah akhirnya mendengar doanya, semua atas akhirnya terkabulkan gitu. Nah, coba kita sekarang pelan-pelan deh. Pertama kali kamu memutuskan untuk ke Taiwan tuh, kenapa ke Taiwan, dan betapa susahnya tuh untuk dapetin posisi itu tuh. Jadi sebenarnya nggak ada pikiran sama sekali pas lulus SMK tuh mau kuliah, nggak ada kok. Nggak ada, karena mikirnya lulus SMK udah aja kerja gitu kan. Tapi sempat daftar kerja gitu, ngelamar-lamar. Nggak keterima karena ya tahu sendiri tinggi badan cuma 148, nggak sampai dong 150 juga kan gitu. Akhirnya sama kepala sekolah di SMK Bina Karya nih menawarkan beberapa program yang emang SMK-nya punya beberapa program gitu, kayak ke Jepang dan juga ke Taiwan. Kalau ke Jepang gua mahal, harus sertifikat rumah jaminannya, terlalu mahal kan, nggak bisa gitu. Akhirnya alternatif ke Taiwan. Waktu itu jadi sekolah yang nawarin nih, sekolah ada program. Nawarin. Sebenarnya peluang untuk mendapatkan itu tuh berapa besar nggak sih? Kecil sih sebenarnya. Dari karena berapa yang daftar? Dari sekolah Dian aja yang daftar banyak, belum lagi dari sekolah-sekolah lain. Kan disatuin ke dalam satu yayasan, kan sekolahnya kerjasama sama yayasan lain juga. Berarti waktu pertama kali kamu dapat seneng banget gitu? Seneng banget, itu nama paling terakhir loh. Oh gitu? Iya. Jadi waktu ada pengumuman nomor terakhir? Itu pengumuman nih, pas pengumuman kan, Abah lagi tidur pas pengumuman scroll, wah bahaya, deg-degan nih ketika udah banyak omongan orang kan yang kayak masa sih bisa lulus, nggak yakin gitu. Itu pas di scroll beneran nggak ada namanya, kaget dong. Wah nama saya mana? Apa nama saya mana? Ketika paling terakhir, yes saya ada gitu. Itu untuk pengumuman beasiswa? Itu pengumuman pas dia lulus. Oh pas lulus? Lulus daftar beasiswa tadi, program tadi. Seneng banget. Jadi begitu dapet kamu senang? Langsung lari Dian ke orang tua. Itu sambil lari sambil mikir ntar bayar biaya hidupnya gimana nih ya gitu-gitu nggak? Sebelumnya udah kepikirin. Karena kan sebelum daftar ada dulu perjanjian dari orang tua, tanda tangan. Itu udah dari awal. Jadi udah kalau nggak salah kamu harus meminjam uang juga ya dari sekolah? Iya, minjam uang dari sekolah. Itu baiknya sekolah tuh gitu. Bedanya nih sama SMK Bina Karya nih, kepala sekolahnya nyuruh, terus mendorong keinginan anaknya. Terus ketika susah, kita semua ngadu, dia punya jalan keluar gitu, kayak nggak apa-apa udah, minjem dulu. Pak, di mana? Bayarnya gimana Pak? Nanti dari hasil magang kalian konsisten bayar. Tenang aja, sekolah nggak kemana-mana gitu. Kalian juga nggak kemana-mana kan, gitu kan candaannya. Iya Pak, yakin. Tanggung jawab ya? Iya tanggung jawab, akhirnya dipinjamin. Itu udah pusing banget kok. Bukan hanya Dian yang pusing, ketika SMK cuman bilang, kayaknya kita cuma minjemin setengah aja. Deg-degan semua anak-anak. Kayaknya gue mundur deh. Itu ada satu tes lagi tuh. Waktu itu tes wawancara bersama dengan pihak Taiwan langsung. Kita lagi pada nungguin semua. Udah selesai interview dan lain sebagainya tuh. Hari berikutnya, Bapak kepala sekolah bilang gitu. Kita cuma bisa minjemin setengah doang. Kalang kabut semuanya. Langsung angkat tangan. Kayaknya gue nggak bisa lanjut nih. Kayaknya nggak bisa. Termasuk Dian. Tapi Dian dalam hati gini. Duh, tanggung. Ayolah gitu kan. Akhirnya kita semua ke kantor. Bilang udah di ACC. Oh gitu. Jadi sempat dibilangnya setengah dulu lah misalnya. Kalian ada nggak berapa gitu, nggak langsung kita pinjemin semua, enggak. Biar anak-anak juga mungkin orang tua dari si siswa juga ada usaha lah gitu kan. Kan ternyata kita memang dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah semua gitu. Dan akhirnya dikasih pinjaman 15 juta. 15 juta. 15 juta itu untuk bayar tuitionnya atau? Bayar pelatihan, terus pendaftaran, tiket mungkin juga? Tiket, iya. Terus kalau uang sekolah bulanannya gimana? Belum? Itu beda lagi, itu lain lagi. Kita yang ngurus di Taiwan. Jadi 15 juta istilahnya cuma modal ke sono, hidup 1 bulan lah misalnya. Itu juga kita harus bawa sendiri. Tidak termasuk akomodasi hidup sebelum kerja tadi. Terus dapat uang dari mana? Itu Dian bawa 1,5 juta awalnya. Ya kan, karena kan orang yayasan bilang 1 juta aja cukup lah gitu kan. Kita nggak tahu ternyata harga mie di sana mahal. Gitu kan, harga yang lain mahal. Nggak bisa nih. Akhirnya minjem sama
kakak iparnya dia tuh punya kakak TKI di Taiwan, dia minjem ke situ, terus dibagi-bagi juga ke teman-teman tuh pada saat itu cukup nggak cukup lah. Bersyukurnya Dian sama yang kuasa itu, Dian magang pertama kali di hotel kok. Jadi housekeep. Ini setelah berapa bulan? Itu setelah 1 bulan, 1 bulan di penampungan tadi langsung diantar. Gitu kan, karena kan terprogram harus ada kuliah dan magang. Magang di situ, alhamdulillahnya dapat makan. Nah kita tuh anak-anak Indonesia kreatifnya gini, kita beli tempat makan, pas ngambil ngambil nasinya ke tempat makan. Kita aja dong orang Taiwan, wes semua. Busu gitu kan dengan bahasa seadanya, padahal itu buat makan malam. Kita mau buat cabe gitu. Kalau ada orang libur tuh saling gantian. Lu nanti bawa nasi buat gue ya. Oh lu libur hari ini? Iya. Nih tempat makannya gitu. Kita tuh. Terus dapat gaji dong berarti waktu magang? Dapat gaji. Itu gaji pertamanya berapa kira-kira? Gaji pertama karena kita kan ada peraturan cuma 20 jam per minggu kayak gitu kan. Gaji pertama tuh sekitar 10.000 NTD. Berarti kalau dikurskan antara 4.500.000 atau 5 juta. Lumayan juga ya. Tapi kalau di Taiwan gaya hidup sama aja. Di Taiwan tuh habis berapa kira-kira buat tinggalnya di mana, sorry? Tinggalnya di waktu itu berarti Dian magang di Kenting tapi sekolahnya di Pingtung, tapi tinggalnya di Kenting. Itu kan tempat wisata. Kos atau apa tuh? Waktu di hotel itu lebih difasilitasi sama hotel, pihak hotel. Oh, jadi kayak ada asrama mungkin gitu? Oke, dan itu kamu ke hotel jauh nggak tuh buat kerja? Pakai bis. Pakai bis. Iya, tapi kan ada akomodasi dari hotel tadi. Oke. Nah, 4,5 juta ini, 4,5 juta nilai rupiah ya, itu kamu bisa hidup dan bisa kuliah. Bayar kuliah waktu tahun awal, tahun pertama dan tahun kedua belum bayar. Jadi pas 4.500.000 ini 5 jutaan ya belum bayar kuliah. Cuman bayar biaya hidup sama dari Kenting ke sekolah itu kan jauh ya, 3 jam perjalanan naik bus, ya itulah. Buat itu, sama buat bayar uang 15 juta tadi. Oh, iya kan? Itu kamu cicil? Dicicil. Cicil sebulan berapa itu? Kadang ada 1 juta, kadang ada nggak cicil. Karena kan orang di rumah juga sempat ngutang-ngutangan. Kita bikin paspor dan lain sebagainya, pelatihan di Cirebon dan juga di Bandung kan, kita juga ada hutang-hutangan. Jadi melunasi hutang ya itu aja, di cabang-cabang. Bulan pertama kamu nggak bisa ngomong Taiwan dong, ngomong Mandarin belum bisa dong? Hai liang keci. Liang keci itu apa? 没有跟有。 哦，没有跟有，不是跟是，不是是没有有，现在好了，cuma itu. Pertama kali itu cuma itu, karena kita kan pertama kali dibekali penerjemah, masing-masing dibekali penerjemah sebelum dikeluarkan di tempat kerja tuh ada penerjemahnya dulu. Oke. Iya kan diterangin kerjanya gimana, ininya gimana. Dulu aku pertama kali keluar negeri ke Singapura ya, itu sendirian. Itu aku juga kaget kan ngelihat orang terus beda gitu. Iya. Kamu kaget nggak sih waktu itu? Kaget, luar biasa. Lidah aja kaget, belum bisa tuh makan pakai sumpit. Nah ini nih cerita lucu, belum bisa makan pakai sumpit kok. Oke. Dan dia nggak nyediain sendok gitu? Dia sendoknya kan gede-gede gitu, sendoknya lakukannya gede-gede gitu kan. Oh, sendok yang buat sup, kan? Iya. Iya kan, lama-lama malu dong diliatin sama orang, apalagi kita juga nyuapnya jadi mangap banget gitu. Tuh belajar tuh tiap hari pakai sumpit. Oh. Iya. Makanannya kamu doyan? Kurang lebih sama ya, nasi juga kan mereka kurang dasarnya? Lebih sama nasi, tapi mungkin lebih hambar ya. Mereka lebih hambar. Kalau Indonesia lebih medok lah gitu ya makanannya. Kita selalu pakai bawa-bawa kayak bubuk cabe, terus bumbu penyedap rasa gitu-gitu. Kita selalu tuh bawa sendiri tuh. Di tas tuh, tas cewek nih isinya bukan make up, duit, bukan kalau Dian. Bumbu penyedap, bumbu penyedap yang nanti kalau makan di luar tuh enak aja rasanya gitu. Terus mereka tuh kalau ngeliat orang asing gimana? Sama, apalagi pakai hijab ya. Tuh jadi kendala banget tuh tahun pertama di hotel itu kan nggak boleh pakai hijab. Tuh bener-bener perdebatan tuh sampai ada teman Dian yang dari Cirebon, dia harus pulang. Oh, karena dia nggak mau copot. Nggak mau copot. Oke. Gitu. Jadi, tapi tahun kedua aman lah, karena kita di pabrik. Oh, kalau di pabrik boleh pakai hijab. Pakai apa? Seragamnya kan tertutup. Iya. Oke, terus orang-orangnya gimana ngelihat kamu orang Indonesia gitu-gitu? Aneh. Kamu ya, aku nggak usah. Sama nih mah, kamu nggak panas kah pakai itu dan lain sebagainya, banyak pertanyaan-pertanyaan kayak kamu nggak makan babi ya kenapa? Banyak. Oh gitu. Tapi mereka excited, kita excited. Oh, tapi welcome atau mereka? Welcome. Orang sana welcome banget. Welcome. Kamu punya temen juga di sana yang kira-kira seumur? Taiwan gitu? Banyak, orang-orang Taiwan, orang-orang Vietnam. Oke, yang di kampus-kampus gitu ya? Tapi lebih banyak sih teman-teman di dunia kerja.
Karena di kerjaan lebih seneng komunikasi. Kalau di kampus kan orang-orangnya lebih ke fokus-fokus sekolah. Rasanya kalau udah sekolah, fokus sekolah. Terus bedanya apa sih sama Indonesia sama Taiwan kira-kira yang kamu berasa banget deh? Bedanya? Waktu, time. Kenapa? Mereka ketika ngomong jam segini gitu. Beda ya kalau di kita, mohon maaf, jangan tersinggung untuk pihak-pihak orang Indonesia udah tahu. Pasti begitu. Terus kendaraan umum. Dian itu pernah banget punya kejadian pergi ke Taipei, tapi bukan Taipei-nya, kita pakai kereta kan. Itu kan perjalanan lama. Ketiduran tuh, HP tuh di sini jatuh. Itu bisa balik loh. Ada orang yang balikin ke tangan dan itu nggak hilang. Coba kalau di sini. Di tas aja tuh udah nggak tahu kemana. Gitu. Mohon maaf ya. Kalau di sini nggak hilang. Kriminalisasinya nyangkutnya di toko reparasi, toko barang second. Mudah-mudahan kriminalitas di kita juga berkurang ya. Oke. Jadi kamu di situ berasa aman? Berasa aman. Kunci motor ngegantel aja nggak takut tuh motor hilang. Kalau di sini di Indomaret aja. Wah, jangan ditiru ya. Jangan, bahaya. Menurut kamu tuh kenapa bisa beda kayak gitu kira-kira? Mungkin hukumnya. Hukumnya ketat. Hukumnya ketat. Jadi kamu pun di sana mungkin lebih disiplin jadinya gitu ya? Iya. Nggak buang sampah misalnya? Enggak. Sampah permen aja tuh nggak berani Dian buang sembarangan. Itu pasti kalau habis makan permen, masukin ke tas. Atau enggak ke kantong manapun, yang penting nggak sampai jatuh ke tempat sembarangan lah. Oke. Itu ke bawah nggak waktu dia pulang misalnya? Oh, ke bawah. Ada sempet tuh diketawain pas di Wisma Pademangan. Itu makan, terus Dian beres-beresin gitu. Terus kata salah satu orang di sana, nggak apa-apa udah taruh aja, karena memang udah punya perasaan yang nggak bisa nih gitu, tetap nyari tong sampah, tetap dicari tuh tong sampah di mana, walaupun ibu-ibu bilang udah taruh aja di situ. Iya bu, iya tapi padahal saya lagi mana tong sampah nggak bisa nih begini gitu. Itu kebiasaan tuh udah. Oke, jadi di sini juga nggak mungkin mau nyampah juga udah jadi nggak enak gitu kali ya? Iya, canggung sendiri sama sampah, antara buang sini apa jangan nih. Nah kalau kamu ada perasaan kaget-kaget apa lagi tuh kira-kira waktu pertama kali datang? Yang lucu-lucu lah gitu. Nyebrang jalan, kan namanya orang Indonesia dong, nyebrang jalan nggak lihat zebra cross dan lain sebagainya, nyebrang aja, kena tegur polisi. Dengan sebenarnya udah ngerti bahasa di situ kok, aku udah tahu dia ngomong apa, dia lagi ngomel apa, tapi karena nggak mau didenda, akhirnya kita pura-pura nggak ngerti aja, kayak what gitu. Akhirnya dia bilang halah nici gitu. Akhirnya lolos. Padahal habis lolos kita semua ketawa, ya Allah mohon maaf kita habis berpura-pura gitu gara-gara itu. Jadi kalau nyebrang harus tertib, tertib di zebra cross gitu ya. Terus kan kamu ketemu banyak orang mancanegara juga berarti kan. Kalau kayak orang Vietnam itu gimana tuh? Mereka juga sebenarnya nggak terlalu setertib orang Taiwan ya, gitu. Cuman ya macam-macam lah. Ada yang sikut-sikutan, ada sebenarnya di dunia kerja juga sama aja. Gitu. Cuman lebih ke banyak ngobrol. Terus mereka sering banget ngeledekin dan ngegoda kita buat minum atau makan-makan haram yang kita gitu. Cuman kita juga ngasih pengertian lah. Tapi mereka tuh seneng banget ngebecanin kayak, alah di sini sekali aja gitu. Nyobain yang haram gitu ya. Sekali aja, cuman ya balik lagi kita bilang musilin. Nah, kalau mereka itu kan alkohol tuh biasa, udah sehari-hari. Mungkin karena 4 musim juga kali ya. Jadi kan ada musim dingin mereka butuh minum segala macam. Nah, kamu tuh tergoda nggak? Alhamdulillah sih enggak. Jadi 4 tahun nggak minum alkohol? Enggak, kan bisa disiasatin sama teh dan yang lain sebagainya buat menghangatkan gitu kan. Sempet ditanya sih sama yang punya kosan waktu itu ya. Kan makan-makan nih, kita kaurol, terus dia bilang, "Ni为什么没有喝酒? Kamu kenapa nggak minum arak? Minum arak?" Oh, 没有喝酒，是musilin. Terus dia bilang, musilin. "Apa lah, muslim." Mereka notabene tahu ketika kita ngomong musilin, mereka tahu oh nggak boleh Islam berarti gitu. Oh nggak boleh, bisa minum teh gitu. Atau lebih ke enggak, aku minum air putih aja deh. Atau untuk menghargai mereka, dia biasanya bilang, aku lagi sakit tenggorokan, emang gak enak badan ya. Kalau misalkan minum ciu, nantinya malah jadi tambah gak enak badan deh. Jadi kan mereka nggak terlalu tersinggung kan, seperti itu aja. Oke. Terus sekarang yang seru-seru deh. Ada yang naksir kamu nggak? Misalnya nih di tempat kerja, godain sama gitu-gitu. Orang sana gitu. Sempet pacaran sih sama orang Taiwan. Oh, pacaran sama orang Taiwan? Pernah. Oh. Tapi nggak lama. Kenapa? Ya, 1 bulan aja. Kayaknya dia ada masalah sama kerudungan.
Sedangkan dia juga kan nggak bisa buka kerudung. Oke, tapi sempet ini dong, sempet jalan dong. Sempet jalan. Terus gimana rasanya pacaran sama orang Taiwan? Kita ngomong udah kayak campur aduk. Dia nih megang HP, kadang-kala buka translate, dia juga pakai body language. Akhirnya karena ya seru, terus dianggapnya. Nggak, ini teman apa dulu ya? Teman apa? Kampus atau kerja? Temen kampus. Temen kampus. Terus dia godain kamu awalnya gitu. Iya, awalnya kan karena dia orang luar ya, dia pikir dia mau ngajarin Mandarin atau apa, atau juga cuman sekedar berteman ngajak makan. Tahu-tahu dia tiba-tiba setelah beberapa kali jalan dia nanya gini, "Ni apa ya tang wo de niu pengyou?" Oh, mau jadi pacar ya? Gitu ya. Wah, gue gitu kan. Kamu bukalah kerudung kamu cantik loh kalau misalkan nggak pakai kerudung. Oh, nggak bisa. Tidak bisa, saya bilang, saya muslim, harus pakai kerudung. Kalau kamu sayang saya, kalau kamu suka saya, kamu harus menghargai saya. Ke depan kalaupun menikah, ya dia langsung bilang to the point dong. Kamu harus jadi muslim. Terus akhirnya karena kesepakatan berdua, nggak bisa deh, ya udah kita memang cuma cukup teman aja, gitu. Babe emangnya tahu nggak tuh? Tahu dong. Tahu. Terus pernah gimana? Video call loh. Oh. Jangan video call gitu kan. Siapa tuh? Ada temen. Awas. Coba-coba lu buka kerudung. Enggak. Coba-coba lu sama orang suruh. Enggak. Awas. Iman nomor 1. Iya udah. Udah ngomong begitu udah takut kita. Tapi sedih nggak? Sedih lah. Baik orangnya. Baik. Udah diajak kemana aja tuh sama dia, nonton misalnya gitu? Di sana jarang banget kita nonton. Oke, jadi biasanya makan. Makan. Terus dia ngajak ke tempat-tempat yang memang sebenarnya nggak terjangkau sama kendaraan umum ya. Kayak misalkan ke tempat peribadatan yang di atas gunung, kayak gitu-gitu kan nggak terjangkau kendaraan umum ya. Gitu sih. Terus dia juga kayak ngenalin agensi-agensi kerja, bahwasanya kalau nanti kamu mau kerja ke sini nih bisa nih ngubungin si A atau si B. Jadi punya banyak relasi. Gitu sih keuntungannya. Udah I love you belum sih gitu? Wah ini gitu. 我还没跟他讲爱他，他跟我讲他爱我，但是我没有跟他讲我爱他，因为我没有爱他。Oh gitu. Nah itu pengalaman pertama kali pacaran sama orang Taiwan. Habis itu pernah ada yang sama yang lain lagi? Banyak sih bercanda-bercanda sama orang Vietnam, tapi dia lebih ke enggak deh. Enggak tertarik soalnya karena tahu dong, nyababe kagak bisa. Permasalahan di agama dan keyakinan gitu ya. Iya. Banyak orang Indonesia nggak di Taiwan? Banyak banget. Kalau TKI kan lumayan banyak. Terus kalau mahasiswa? Banyak juga sekarang kok. Banyak banget. Oke, dan itu mereka main nggak? Saling main nggak? Saling main. Kan dari Dian juga banyak ya, terbagi menjadi beberapa kampus kan. Nggak cuma di Meho. Ada yang dari Tainan, Taipei. Itu kita kalau liburan pasti selalu nyempetin ada satu momen harus kumpul, termasuk momen bukber. Di sana juga ada bukber. Kita tuh harus kumpul di satu tempat. Ada buat menyambung silaturahmi. Itu diwajibin gitu? Biasanya sih dari masing-masing kloter ya, dari masing-masing tim, grup kayak gitu, ada. Oke, main nggak tuh kamu sama mereka semua? Main. Tapi Dian pribadi jujur seneng banget kalau udah diajak main sama TKI. Oh gitu? Mohon maaf, PMI lah kata-kata, Buruh Migran Indonesia. Itu seneng banget tuh, royal mereka tuh. Mereka tuh toleransinya tinggi, royal ya buat para TKI Taiwan, terima kasih. Royal banget sampai di rumah sakit aja Dian ditolonginya sama diganti bajuin sama ibu-ibu TKI tadi. Oh gitu. Royal loh mereka. Kayak tahu kalian tuh di sini sekolah. Udah kalau ketika kita ada duit makan deh ayo gitu. Minum deh ayo gitu. Tahu nih kalian jauh dari orang tua. Mau nganggap aku ibu ayo nggak apa-apa gitu setiap ada loh kayak gitu. Oh gitu. Itu kamu kenal dari lingkungan kerja itu berarti? Dari lingkungan sekitar juga banyak. Oke. Iya, yang jaga aku ngama. Iya. Terus sering jalan-jalan juga nggak kalau di sana? Hiburannya apa sih kalau weekend misalnya? Awal-awal kan dulu belum punya kendaraan bermotor, cuman baru bisa pakai kendaraan kereta dan lain sebagainya, kendaraan umum. Banyak tempat-tempat rekreasi di sini kan banyak, deket-deket juga. Kan ke China juga nggak jauh tuh, pernah ke sana juga? Bukei. Oh nggak boleh? Kan iya, kita nggak boleh. Visanya keluar. Ya? Iya. Oke. Nggak boleh keluar masuk gitu. Terus apa? Menurut kamu negara Taiwan tuh negara kayak gimana? Negara aman, sejahtera, bebas. Bebasnya? Bebasnya bebas berekspresi orang-orang. Termasuk dari ya pakaian dan lain sebagainya tuh nggak ada yang saling komen-komen pakaian lu kayak gini gitu. Nggak. Aku dulu ya kan pegawai aku tuh yang levelnya udah bagus, aku suka wajibin mereka keluar negeri.
bukan karena mau pamer apa gimana, tapi ngebuka pikiran tuh loh. Iya. Bahwa dunia bukan segede daun kelor doang. Nggak ada kan? Kita kan cuma taunya istilahnya kayak dulu misalnya tinggal di mana, taunya itu doang gitu kan. Nah ini begitu keluar negeri mereka kebuka tuh. Dulu aku sengaja dah kita liburan kita bayarinnya keluar negeri supaya dia bisa kebuka. Karena pertama kali aku keluar negeri aku benar-benar kebuka. Oh ternyata begini ya gitu. Nah hal-hal apa yang kamu dapatkan dari sana yang kira-kira akan kebawa terus sama kamu tuh loh? Kebawa terus ke Indonesia. Itu tadi 1 buang sampah kali ya. 2 ngantri. Jadi orang paling nggak enakan banget. Sempet tuh kemarin beli sesuatu gitu kan. Orang-orang kan biasa saling terobos. Dian sampai 1 jam itu belum dapat yang akhirnya di calling sama mama. Lu kemana Neng, beli nasi goreng aja lama banget. Iya, tar dulu ngantri, padahal tahu kalau bahwasanya ada orang yang baru datang udah nyerobot gitu. Nggak bisa, gimana caranya tuh nyerobot tuh belum bisa gitu. Belum terbiasa lagi, soalnya di Taiwan kan bisa ngantri. Bener nggak? Beli itu tahu diselak gitu. Tahu diselak. Ada aja ngomong langsung, udah nungguin dari tadi tiba-tiba bang saya. Ya kan kalau di sana nggak satu. Oh, dia benar-benar antri. Walaupun gitu. tuh ya antri naik bus aja, walaupun panjang banget, itu ngantri tetap. Seburu-buru apapun mereka mau naik bus, itu tetap ngantri. Hebat sih. Mudah-mudahan kita bisa begitu, teman-teman. Oke. Terus apa lagi? Menurut kamu apa yang bisa bikin negara Taiwan tuh bisa jadi maju tuh kira-kira? Selain mereka antri, disiplin waktu, pekerja keras, terus taat hukum, hukumnya juga kuat. Di samping taat hukum, hukumnya juga kuat. Oke. Gitu. Dan warganya juga mungkin dimanja juga mungkin ya, maksudnya dengan transport yang bagus, rumah sakit juga mungkin free gitu-gitu ya. Iya sih, tapi mereka juga kayak banyak bayaran-bayaran, kayak bayar asuransi dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, mereka ketika susah mereka difasilitasi kayak tenaga kerja kan, yang diprioritaskan terlebih dahulu kan warganya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, terus sekarang udah pulang ke Indonesia, sedih nggak? Sedih sih. Sebenarnya nggak terpikirin mau pulang. Kan rencana memang mau stay di Taiwan. Karena pandemi, ada permasalahan dokumen, terus permasalahan antara perusahaan dan juga Dian tidak cocok dan lain sebagainya. Akhirnya hamin 3 minggu baru pesen tiket. Biasanya tuh Dian kalau mau pulang hamin 3 bulan, 2 bulan biar murah ya. Ini tiba-tiba hamin 3 minggu memutuskan untuk beli tiket. Padahal tahu kalau pulang ke Indonesia tuh mungkin harus kuarantin dan lain sebagainya. Tuh udah aja nekat. Walaupun duit megang nggak megang kan itu istilahnya. Udah aja nekat. Mikir gitu lah. Sedih sebenarnya. Cuman kan harus gimana lagi. Ya mudah-mudahan di negara sendiri ternyata memang jalannya ada jalan yang lebih bagus, yang memang sudah Allah pilihkan mudah-mudahan. Jadi dijalani aja dan disyukuri gitu sih. Yang bikin kamu betah di sana tuh apa sih? Maksudnya yang kenapa betah di sana? Pacar jangan-jangan. Bukan. Biasanya pacar bikin betah tuh. Kagak, bukan pacar sih. Karena betah sama udah saling klop sama orang-orang di kerjaan awalnya. Di tempat magang yang dulu ya di pabrik. Itu tuh kalau udah bercanda sama orang Vietnam bukan lagi. Candaannya udah kayak ya klop aja padahal mereka bahasanya Vietnam ya. Kita bahasa Indonesia, disatuin sama bahasa Chinese yang seadanya. Udah, tapi seru. Oh, seru. Gitu loh. Itu cewek-cewek atau? Cewek cowok campuran. Dan berarti udah akrab juga sama teman-teman kerja gitu? Akrab sama teman-teman kerja. Apalagi kalau liburan kan di sana juga ada musola dekat. Dian kan juga pengurus musola di sana. Banyak TKI yang kayak kalau makan tuh udah lumrah aja makan kita gitu kan. Liburan, cuman memang karena masa pandemi kayak gini, kita udah jarang saling ketemu satu sama lain. Oke. Gitu. Nah, Dian, prestasi kamu di sana bagus nggak sih? Aduh, jangan saya yang menilai deh. Ya, maksudnya kalau secara di sana pakai GPA juga, pakai IP gitu, indeks prestasi. Ada. Nah, itu di atas rata-rata atau? Lumayan lah. Lumayan. Terus pendidikan di sana tuh berat nggak sih? Kamu kan harus kerja. Berapa jam tuh kamu kerja? Per tahun beda, per semester beda. Kalau misalkan kemarin pas sambil sekolah, itu tetap per minggu harus 20 jam aja. Oh, seminggu 20 jam, berarti sehari kurang lebih 4 jaman lah gitu ya? Tapi sebenarnya ada part time di luar sih. Oke. Iya. Terus sisanya baru kamu kuliah dan belajar. Capek nggak tuh? Capek sih. Apalagi abis magang, capek, banyak tugas, ngerjain tugas, ke sekolah, ngantuk, dosen juga ya wajar ya, kita juga di Indonesia kalau misalkan kuliah kadang ada ngantuknya. Ini dosennya pakai bahasa asing. Di tengah-tengah ngantuk terus ada bahasa asing, ya udah. Lulu gua dah gitu. Gua dah yang penting udah ada aja gua absen. Sebenarnya gitu sih. Tapi ya
kadang kala dia nggak terlalu menyombongkan diri ya, dia juga ada sih kadang kalau misalkan udah bener-bener ngantuk capek banget dia milih buat tidur gitu. Tapi kadang temen ada aja yang baik kayak bilang tadi belajar ini taruh catat ya gitu, ada. Nyontek-nyontekan nggak kalau di sana? Kalau pas ujian sih enggak, tapi kalau misalkan pas belajar paling saling bantu gitu. Ada. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang nyontek-nyontekan masih ada ya. Soalnya juga ada. Kita aja nggak tahu mungkin ya. Oke, terus dibongkar kartu nih. Terus kamu pulang sekarang, akhirnya ketemu orang tua pertama kali gimana tuh? Seneng banget tuh. Seneng. Iya. Memang sedih kan meninggalkan Taiwan, tapi kan kita tetap warga negara Indonesia yang notabene bakal kembali ke Indonesia, dan kita punya orang tua di Indonesia. Ya seneng, bener-bener ya campur aduk lah, sedih kan. Apalagi dia yang dengan kuat menghadapi lingkungan sekitar selama saya di sana, dan saya juga menghadapi lingkungan saya gitu kan sama aja pro kontra di sana juga. Enggak selamanya di Taiwan tuh saya mulus, enggak gitu. Yang pas ketemu udah terluapkan aja semuanya. Ketemu tetangga-tetangga nyinyir nggak? Ada aja. Terus gimana pas kamu ketemu gaya gitu? Nggak, kadang-kadang kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup kan harus dinikmati ya. Mohon maaf nih, bukan sombong ya. Gitu ya. Iya, yang mengapresiasi secara baik ada. Yang biasa aja juga banyak, kan begitu. Gitu aja sih. Dia mah seakan-akan memang nggak ada dendam, jadi ngerasanya nggak ada apa-apa gitu kan. Untuk urusan mereka ke Dian gimana, yaitu urusan mereka. Oke. Gitu. Nah ini sekarang untuk pemuda-pemudi Indonesia nih, pelajar-pelajar kita yang pengen kayak kamu juga, punya cita-cita, seneng belajar. Pertama, hambatan terbesar kalau aku lihat kemungkinan besar kan takut. Iya, benar. Nah, kamu ada resep nggak tuh supaya mereka ayo deh lebih berani, dan ini semua perjuangan kamu, keringat kamu, air mata kamu, air mata keluarga bisa itu terbayarkan. Pasti nanti akan terbayarkan. Kira-kira ada pesan apa kira-kira buat para pelajar-pelajar Indonesia yang buat teman-teman semua ya, jangan pernah ngerasa insecure. Iya, kita semua sama-sama tahu. Lahir di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa memilih ingin terlahir di keluarga seperti apa, betul? Mau kaya ataupun miskin, yang penting tuh kemauan. Tujuannya adalah kita fokus menggapai apa yang kita tuju. Kalau misalkan tadi dibilang mundur atau berkecil hati dan lain sebagainya, satu tipsnya, jangan pernah hiraukan apapun. Terus udah aja kita realistis lah. Pasti di tujuan kita nih bakal ada yang tercapai. Pasti bakal ada duit. Udah kelar. Ketika mikir kita pasti bisa nih gapai tujuan, pasti manis. Walaupun memang kadang tujuan yang dicapai tidak sesuai ekspektasi, tapi kan tetap harus disyukuri. Itu aja. Kuncinya tuh cuman yakin tujuan kamu nih bakal tertuju. Jadi jangan melenceng kemana-mana. Omongan orang jadiin tangga aja, jadiin benteng aja gitu. Nah kan pasti ada momen-momen di mana kamu down, sedih. Itu. Nah itu yang kadang-kadang orang akhirnya nyerah. Nah kamu tuh mengatasi pada saat down dan nggak menyerah tuh gimana? Banyak, sebenarnya beberapa kali ya. Di Taiwan juga dia sempat mau pulang beberapa kali loh. Oh gitu? Karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Mengatasinya, komunikasikan secara baik dengan kedua orang tua itu. Terus komunikasi juga dengan diri sendiri. Berdoa, berpasrah, udah. Yakin deh ketika kamu komunikasi sama orang tua. Misalkan banyak banget nih teman-teman yang nge-DM, "Kak, orang tua aku nggak sebaik orang tua kakak," dan lain sebagainya. Mohon maaf sayang, orang tua tetaplah orang tua. Coba diajak komunikasi secara baik-baik. Kalaupun memang mereka tidak punya waktu atau tidak punya komunikasi yang baik dengan kamu, kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Meyakinkan diri kamu sendiri. Bahwasanya ragu-ragu munculnya dari diri sendiri, ya kan? Jadi keyakinan harus tetap pada diri sendiri, gitu. Yakin gak nih? Yakin berarti yakin. Oke. Dan mungkin kamu punya keluarga yang pada saat kamu down tetap dukung mungkin nih? Saling dukung. Nah, karena kan kadang-kadang kalau pas lagi down terus keluarganya bilang ya udah lu pulang aja buruan deh gitu udah sempet gitu. Mama sempet gitu. Oh sempet gitu? Udahlah, pulang aja gitu. Tapi mamanya labil juga. Hari ini telepon bilang pulang, besoknya ya kan utang 15 juta belum dibayar di sekolah, ya kan?
Belum lagi tanggung. Awal tahun tuh dulu pas mau pulang mikirin 15 juta tadi belum dibayar. Tahun-tahun terakhir, sayang udah tengah jalan. Pas tahun terakhir, sayang dikit lagi. Udah akhirnya sayang-sayangan aja gitu. Oke. Iya. Nah, kalau main game ini kan kamu baru tahap pertama selesai. Habis ini masuk ke dunia yang sesungguhnya, yang katanya lebih serem lagi gitu. Lebih real nih. Nah, kira-kira kamu punya cita-cita apa nih buat kedepannya? Buat sekarang sih Dian terfokus ke Surabaya ya. Dian mau ke Surabaya, nanti di sana banyak planning yang bakal Dian jalanin. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, ikutin aja deh nanti kegiatan-kegiatan. Nanti juga insya Allah bakal ada YouTube channel, biar sharing-sharing sama teman-teman, terus juga biar jadi motivasi gimana caranya kuliah dan di luar negeri, belajar bahasa, seperti itu. Oke, jadi ke Surabaya ini edukasi ya? Edukasi. Dalam hal melanjutkan pendidikan? Mudah-mudahan lancar ya, gitu aja. Oke, nah sekarang kan kamu juga jadi tiktokers nih. Sempet goyang nggak? Aduh, apa gua ke dunia entertainment aja nih? Ini kayaknya sebagai selebgram atau sebagai tiktokers itu kan kayaknya menjanjikan juga tuh. Sempet kepikir kayak gitu juga nggak? Sempet sih. Memang dari kecil pengen banget ada di layar kayak gitu. Karena kan seneng nari ya. Pengen banget ada di layar dan udah pede dari kecil. Tapi dari pihak mental dan juga dari pihak keluarga, balik lagi kan keluarga tanya mental tuh kuat nggak? Ternyata baru diuji sama viral gitu aja nih banyak banget netizen yang hampir down mental di situ kok. Oh, ada juga yang mencaci maki itu? Banyak. Bilang katanya ngomong bahasa Betawi begitu jelek katanya. Banyak. Terus apa lagi? Kata sombong, berarti alasannya tuh mencapai pendidikannya untuk balas dendam. Banyak. Padahal kan lain ya, itu kan spontan. Kita bikin karena ekspresi kita bangga, puas gitu kan. Tapi kan orang lain-lain. Iya. Ngeri ya media. Sebenarnya bukan, kalau aku lihat bukan media sih. Indonesia culture-nya untuk menghargai kesuksesan tuh masih belum bagus. Belum semaju negara lain. Iya. Jadi contohnya kalau kayak di Amerika gitu ya, seseorang yang mengalami sukses itu benar-benar semua tepuk tangan sampai berdiri, terus istilahnya dapat bantuan ini lagi, dapat penghargaan ini lagi, gitu-gitu, sehingga akhirnya memacu orang untuk makin itu dia bekerja lebih hebat, berprestasi lebih bagus itu. Salah satu aku lihat yang kelemahan di yang bisa diperbaiki ya di Indonesia adalah mengapresiasi itu loh. Orang-orang hebat ini harus diapresiasi terus. Iya. Nah, kalau kamu malah jadi down kan? Jadi down. Gua udah capek ya 4 tahun ya. Aduh gila, baru 1 minggu sampai 1 minggu dong notabene karena kan di Wisma Atlet tidak terhitung ya. Baru 1 minggu nih di rumah gitu kan. Nih mental aja belum gitu kan, belum down gitu. Belum stabil gitu. Tiba-tiba dibikin ambruk lagi. Setelah gue 4 tahun yang serba salah segala macem, mengapresiasi kemenangan pun tetap salah di mata orang. Itu sempet banget, tapi kan kita balik lagi mikir, ya udahlah, abis ngikutin terus kata orang, gak kelar-kelar, ya kan? Yang penting menurut kita itu baik dan tidak ada masalah, selagi itu sopan, selagi itu juga tidak merugikan orang lain, ya udah, gitu. Ya mungkin pendapat orang kita saring lah, yang bagus kita telan, yang nggak bagus ya mau nggak mau dilepehin lagi. Gitu aja, bener. Ya moga-moga juga netizen makin bisa. Nah, kenapa aku waktu itu pengen banget ngundang karena aku lihat ini harus diapresiasi, harus orang, kita pengen tokoh-tokoh ini lebih banyak yang lebih seperti kamu lah, yang video-video yang kita bisa lihat di TikTok tuh kalau bisa yang kayak gini-gini nih, yang orang hebat, orang Betawi yang dari nol sampai akhirnya bisa jadi bagus gitu. Terus menurut kamu siapa sih tokoh yang paling berperan dalam pencapaian prestasi kamu sekarang ini? Tokoh yang paling berperan? Papa kamu, mama kamu, atau guru, atau kepala sekolah, atau orang di Taiwan? Di luar kedua orang tua ya. Di luar kedua orang tua saya sudah pasti dong menjadi tokoh panutan saya. Di luar itu dari dulu tuh Dian seneng banget sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kenapa? Dia itu selalu mendorong anak-anak muda untuk bahwasanya percaya dan yakin kalau misalkan kalian punya tujuan, kalian punya cita-cita, ayo kalian berusaha, berdoa, gitu kan, semua terjadi atas izin Allah, atas Tuhanmu. Maka ayo kalian kalau punya keinginan jangan dipendam, jangan pernah insecure gitu. Karena dia sempat juga baca
beberapa buku dari Ustaz Jabri Al-Bukhari, bahwasanya di era yang milenial seperti ini, kita jangan sampai jadi orang yang cuman punya mimpi tapi dilupakan, seperti tadi kata Koko. Punya mimpi dilupakan, akhirnya udah aja, salah. Tapi ketika kita punya mimpi, kita punya acuan, gimana nih mimpi, bukan jadi sekedar mimpi, kan gitu. Iya. Harusnya ada usaha dan juga doa. Ya. Kalau aku lihat ada yang penting 80% tuh di mimpi. Iya. Kalau orang udah nggak berani mimpi, udah capek deh. Udah kelar duluan dia. Hidupnya mau apa ya? Iya. Bener. Yang kedua adalah support system. Nah, di Indonesia ini yang aku lihat masih mungkin perlu ditingkatkan. Support system tuh waktu kita gagal, iya, bener. Kita nanya sama orang dong. Nggak mungkin lah lu lagi gagal, lagi nangis-nangis, lagi mau bunuh diri istilahnya gitu kan. Bener. Terus kita nanya sama orang, terus dia bilang udah mabok aja, udah lu pulang aja, udah stop aja, ngapain sih lu anak tukang beca, paling-paling lu jadi tukang ini gitu-gitu. Nah, itu yang perlu pelan-pelan disadarin bahwa support system tuh dibutuhkan. Iya. Waktu kita down, ada temen yang ayo bisa gitu. Jadi kadang-kadang mencapai mimpi, bekerja keras, dan kita harus punya support system yang bagus juga gitu. Iya. Moga-moga dengan banyak kamu banyak ngobrol-ngobrol sama di acara-acara kayak gini, atau nanti kamu punya sosial media sendiri, itu support system untuk menggalang orang-orang makin banyak lagi. Ayo jangan nyerah gitu. Bener-bener. Ini tips nih ya buat teman-teman yang misalkan ada temennya tadi seperti Koko yang curhat dan lain segalanya. Tolong jangan terlalu kita kan nggak tahu ya daunnya dia ini segimana, masalah dia ini segimana. Coba tolong, mungkin ketika dia cerita sama kita berarti dia sudah sepenuhnya percaya sama kita. Tolong support, jangan sampai malah jadi bercandanya terlaluan. Akhirnya iya kan, mungkin omongan dia di cover sama bercanda, misalkan kayak udahlah nyerah aja, paling mau jadi ujung-ujungnya jadi apa lu, udah bareng gua aja nongkrong. Itu memang candaan. Tapi secara tidak langsung, itu menjatuhkan mental yang cerita tadi. Bener nggak? Bener. Jadi selain kita punya tujuan, kita harus usaha dan juga berdoa, tapi kita juga harus jadi orang yang bisa menghargai satu sama lain, mengapresiasi satu sama lain. Indah banget kan? Kalau udah kita punya tujuan, kita usaha, kita juga berdoa. Di samping itu, kita juga mengapresiasi orang lain, menghargai usaha orang lain. Sejalan udah. Iya. Bener. Nah, mungkin aku juga ada tips sedikit ya. Kalau support system itu, ini tapi nanti mungkin ada yang akan menganggap kita sombong apa segala macam gini. Cari yang levelnya di atas yang kita mau tuju. Jadi misalnya gini, aku misalnya pegawai, staff, mau jadi manajer. Aku mesti sering main sama orang-orang yang di atas aku. Iya. Kenapa? Biasanya pola pikir mereka lebih membuka pikiran kita dan mendukung kita buat jadi ke sana. Soalnya gini, kalau misalnya staff main sama staff, waktu kita curhat, si staffnya ya solusi seorang staff. Solusi candaan tadi. Ya udahlah, sama gua aja di sini main, udahlah, yuk ini. Tapi mungkin kalau kita main sama orang, kayak aku sekarang biasain main sama pengusaha yang misalnya lebih hebat semua, supaya apa? Waktu aku curhat bisa kok, Rof. Bisa lah, lu pasti bisa. Nanti lu pasti ketemu caranya, tenang aja gitu. Terus kalau kamu misalnya nih ya, sudah tercapai nih cita-cita kamu gitu, kira-kira kalau kamu bayangin 10 tahun lagi tuh kamu posisinya ada di mana sih? Gue mau bilang tentang posisi ya, takut nanti banyak perkiraan yang dinyatakan sombong atau takabur. Yang pasti apa yang Dian jalani ini kan untuk kebaikan ya. Dian tetap berserah sama yang kuasa, bahwasanya saya ingin fokus gitu kan dengan tujuan yang baik, mudah-mudahan 10 tahun ke depan bisa berguna untuk nusa dan bangsa, juga agama gitu aja. Gitu. Nggak muluk-muluk nanti mau jadi apa, itu tergantung kepada bonus yang diberikan oleh Allah gitu aja. Oke. Jadi untuk sementara ini kamu ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi sambil berusaha terus menjadi yang terbaik di bidang kamu nanti gitu ya. Kayak dunia entertainment gimana? Kata orang tua jangan dulu deh. Bahkan banyak ya sempet stasiun-stasiun TV dan acara-acara yang juga Dian bilang nggak bisa. Karena itu tadi, mental Dian mungkin kuat ya, tapi Dian kan ada keluarga, ada kedua orang tua. Mental mereka kuat nggak gitu? Sekuat kita kaum milenial nggak kan gitu? Bener kan? Ketika orang tua diuji gitu kan sama yang baru, wah, ntar kaget. Kenapa ya begitu ya? Maksudnya kenapa netizen gitu kan? Mudah-mudahan nih dengan adanya nih
kita bincang-bincang kayak gini, mudah-mudahan teman-teman kedepannya lebih terbuka untuk saling menghargai dan mengapresiasi. Itu penting banget. Iya. Ya, dan moga-moga Indonesia jadi bisa lebih banyak orang bermimpi ya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Soalnya aku kadang-kadang suka nanya sama ngobrol gitu ya sama pegawai baru apa segala macam gitu. Mimpi lu apa sih? Itu yang paling penting dulu kita tanya. Oh, ya mimpinya ya asal hidup aja Pak. Nah gitu udah berat karena 80% tuh dengan kita ada mimpi, berdoa dulu, kemungkinan besar bisa tercapai. Luar biasa, Dian. Aku pengen nanti anak aku juga ngeliat ini nih. Anakku punya anak cewek juga gitu. Semoga dia bisa ngeliat klip yang ini, bisa ngeliat perjuangan kamu bahwa yang namanya mimpi itu bebas ya. Mau anak siapa aja, mau dari keluarga mana aja. Yang penting niat. Kita bisa aja di rumah bilang, aduh bapak gua nggak punya uang, gini, tapi ternyata juga ada yang kayak Dian yang ngelawan itu semua. Ada aja jalan kan, begitu. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir buat para netizen di Indonesia. Pesan Dian cuman tadi, kembali lagi, mudah-mudahan untuk kalian tidak insecure ketika punya mimpi, ayo terus tuju mimpi itu dengan usaha, diimbangi doa, dan muliakan selalu orang tua kalian. Jangan pernah menyalahkan orang tua. Kesalahan yang selalu Dian baca adalah mereka selalu menyalahkan orang tua, bahwasanya orang tua mereka tidak, ya kita tahu. Tapi kan yang paling penting kita harus saling menghargai dan memahami, berkomunikasi secara baik, gitu. Muliakan orang tua dan menghargai lalu mengapresiasi usaha orang lain. Supaya apa? Supaya jadi timbal balik positif yang baik. Iya. Begitu. Luar biasa. Dian. Thank you semua. Nanti aku kasih link TikToknya juga ya. Nah, jadi kamu di TikTok sama Instagram? Yo. Oke, nanti kalau YouTube channelnya juga kamu udah jadi, kasih tahu ke kita aja, nanti kita kasih linknya biar orang-orang bisa melihat dan semoga mendoakan ya. Karena pasti masih berat perjalanan, hidup ini penuh dengan cobaan, dengan tantangan. Jangan salah ya, dia juga pasti nanti akan mengalami titik-titik di mana di bawah, di mana nanti bagaimana dia bangkit lagi. Jangan lihat dulu apa yang terjadi, tapi kita lihat jangka panjangnya dia akan seperti apa. Luar biasa. Thank you. Kamsya.